warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya masih tetap sehat-sehat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Anak sekalian, pada malam hari ini kita akan belajar tentang materi bilangan bulat pada tema penjumlahan. Oke, anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bilangan bulat itu terdiri atas 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat 0. Bilangan bulat positif disimbolkan dengan tanda tambah, kemudian bilangan bulat 0 dengan 0 seperti ini, kemudian bilangan bulat negatif dengan simbol seperti tanda kurang. Jadi kita biasa menyebutnya minus dengan kemudian kalau positif biasa disebut plus. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi penjumlahan, anak-anakku sekalian, Pak Guru sangat yakin bahwa anak-anakku sekalian sudah sangat familiar dengan materi ini, karena ini adalah materi yang sudah sangat sering atau sudah anak-anakku sekalian dapatkan di jenjang sekolah dasar. Oke, anak-anakku sekalian, untuk penjumlahan pada bilangan bulat, kita pertama pasti akan berpikir tentang hasil dari penjumlahan itu. Kapan hasil penjumlahan itu mendapatkan bilangan positif dan kapan bilangan itu menghasilkan bilangan negatif dan kapan 0. Jadi kemungkinan jawabannya kan ada 3, yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Nah, inilah yang kita akan dalami bersama karena dasarnya sudah ada dari SD. Kita memulai dari penjumlahan, kapan bilangan itu menghasilkan bilangan positif, kemudian kapan penjumlahan menghasilkan bilangan negatif, dan kapan penjumlahan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat 0. Oke, anak-anakku sekalian, ini sebenarnya sangat mudah. Yang penting anak-anakku sekalian bisa fokus untuk memahami atau memperhatikan penjelasan dari Pak Guru nantinya. Oke, anak sekalian, Pak Guru kasih contoh. Misalnya 2 ditambah 1 sama dengan berapa? Oke, anak sekalian. Nah, di sini kita lihat bahwa 2 ini adalah bilangan positif. Jadi 2 ini adalah bilangan positif, walaupun tidak ada tanda tambah atau tanda plus di depannya. Begitu juga dengan 1 ini tidak ada tanda plus depannya, tapi kita bisa memaklumi bahwa ketika ada soal yang tuliskan 2 tanpa ada tanda di depannya, maka itu adalah bilangan positif. Begitu juga dengan bilangan-bilangan yang lain. Oke, anak sekalian, jika 2 bilangan positif dijumlahkan, hasilnya adalah bilangan positif. Kenapa? Gampangnya begini, ketika di garis bilangan 2 itu ada di sebelah kanan dari 0, kemudian 1 juga ada di sebelah kanan dari 0. Jadi ketika ada 2 kemudian ditambah 1, tentu dia akan semakin ke kanan, sehingga pasti hasilnya nanti adalah
positif. Nah, positif berapa? Kita tinggal menambahkan 2 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 3. Oke, itu adalah contoh pertama. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau di depan positif, kemudian bilangan yang kedua adalah bilangan negatif. Ingat anak-anak sekalian, ketika ada operasi hitung penjumlahan kemudian diikuti oleh bilangan negatif, maka bilangan negatif itu harus dikasih kurung untuk membedakan bahwa operasi ini adalah tambah, kemudian penambahannya itu adalah bilangan negatif. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, maka yang pertama harus ditentukan adalah apakah hasilnya nanti bilangan positif, bilangan negatif, atau bilangan nol. Nah, caranya bagaimana? Anak sekalian harus ingat bahwa ketika ada bilangan 5 berdiri sendiri seperti ini, maka ini adalah bilangan positif. Nah, kalau negatif 1 kan jelas karena ada tanda negatif di depannya. Nah, untuk menentukan bahwa hasilnya bilangan apa, apakah positif atau bilangan negatif atau bilangan bulat nol, maka kita tinggal melihat bilangan yang ikut pada simbol. Simbol yang Pak Guru maksud adalah positif dan negatif. Nah, yang ikut di tanda positif itu adalah bilangan 5. Kemudian yang ikut di bilangan negatif itu adalah bilangan 1. Oke, sekali lagi, yang ikut di bilangan positif itu adalah 5. Di tanda positif itu 5. Kemudian yang ikut di tanda negatif adalah 1. Nah, antara 5 dan 1, mana yang paling besar? Nah, anak sekalian pasti sudah tahu bahwa 5 adalah lebih besar nilainya daripada 1. Sehingga karena 5 itu ikut di tanda positif, maka jawabannya nanti adalah positif juga. Nah, positif berapa? Nah, kita tinggal kurang. 5 dikurang 1 itu berapa? 5 kurang 1 adalah 4. Sehingga jawabannya adalah positif 4. Ingat, ketika ada positif maka simbolnya ini kita hapus saja, sehingga jawabannya adalah 4. Oke, anak-anakku sekalian, itu adalah contoh yang kedua. Jadi ketika ada bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif, hasilnya apakah bilangan positif? Tergantung apanya? Tergantung bilangan yang ikut pada simbol atau tanda positif atau tanda negatifnya. Kita kasih satu contoh lagi. Misalnya 7 ditambah negatif 9 sama dengan berapa? Nah, di sini yang pertama kita ingat bahwa 7 itu adalah bilangan positif. Berarti sebenarnya ada tanda tambah, ada tanda atau simbol positif yang ikut, yang ada di depannya. Sebagaimana ada negatif di depannya 9. Oke. Nah, sekarang kita tentukan bilangan apa hasilnya nanti. Apakah bilangan positif atau bilangan bulat negatif atau bilangan bulat nol. Caranya seperti tadi. Kita tinggal melihat bilangan yang ikut di simbol. Mana bilangan paling besar? Antara 7 dan 9, tentu saja 9. Nah, 9 itu ikut di mana? Dia ikut di tanda negatif. Dia ikut di tanda negatif, sehingga jawaban dari soal ini nanti pasti adalah bilangan negatif. Negatif berapa? Tinggal dikurang. 9 dikurang 7 berapa? Nah, saja anak sekalian, jawabannya adalah 2. Sehingga 7 ditambah negatif 9 hasilnya adalah negatif 2. Oke, nah, sekalian, jadi kesimpulannya ketika menemukan
penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya ditentukan dengan cara melihat bilangan yang ikut di simbol masing-masing. Yang mana bilangannya lebih besar, maka simbol itulah nanti yang akan menjadi hasil. Jadi kalau bilangannya lebih besar ikut ke positif, maka jawabannya nanti bilangan positif. Kalau bilangannya lebih besar diikut di simbol negatif, maka jawabannya nanti adalah bilangan negatif. Oke, anak-anak sekalian. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif? Oke, misalnya negatif 5 ditambah 8 sama dengan berapa? Oke, yang pertama kita lakukan adalah menentukan hasilnya nanti bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Nah, caranya sama tadi. Di depan 8 untuk sementara kita kasih tanda plus sebagai tanda bahwa 8 itu adalah bilangan positif. Ingat, ini adalah cakaran yang bisa saja suatu saat dan memang suatu saat harus dihilangkan, dan hanya ada dalam pikiran kita bahwa 8 itu sesungguhnya ada tanda plus di depannya. Oke, anak-anak sekalian. Nah, sekarang di antara simbol negatif dan positif, yang mana lebih besar bilangan di belakangnya? Ya, 5 dan 8 yang mana lebih besar? Ya, tentu saja 8. Oke, sehingga karena 8 ikut di tanda positif, maka jawabannya nanti adalah bilangan positif. Positif berapa? Nah, tinggal dikurang. 8 dikurang 5, hasilnya adalah 3. Sehingga minus 5 ditambah 8, hasilnya adalah positif 3. Tinggal kita ingat bahwa positif itu tidak perlu ada tanda positif di depannya. Cukup kita menuliskan 3 saja. Oke, nah sekalian, jadi sudah ada 3 tadi. Kalau bilangan positif, di sini bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian ketika bilangan positif ditambah bilangan negatif, hasilnya itu tergantung dari pengikut dari simbol masing-masing, simbol dari negatif dan positif. Begitu juga dengan bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif tadi, sama ini. Oke, jadi dia tergantung dari bilangan yang mengikuti simbol. Jadi bisa jadi hasilnya bilangan bulat positif, bisa jadi hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, bagaimana kalau bilangan negatif hanya negatif 2 ditambah negatif 3? Nah, ini pasti anak sekalian sudah sangat yakin, karena ini ketika di garis bilangan pasti dia akan semakin ke kiri, maka jawabannya pasti negatif berapa? Negatif, bilangan negatif. Negatif berapa? Tinggal ditambah. 2 ditambah 3 dapat 5. Jadi jawabannya adalah positif negatif 5. Oke, anak-anakku sekalian, misalnya lagi negatif 9 ditambah negatif 7, jawabannya pasti negatif. Negatif berapa? 9 ditambah 7, 16. Oke, begitu anak sekalian. Kemudian kapan menghasilkan 0? Penjumlahan akan menghasilkan 0 ketika ada bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif dengan pengikut yang sama, maka ini hasilnya akan 0. Jadi
menjadi 5 dikurang 5 hasilnya adalah 0. Begitu juga kalau minus 3 ditambah 3 ini hasilnya akan. Oke, anak sekalian, saya kira itu. Jadi untuk kali ini anak sekalian mudah-mudahan bisa mengikuti ini. Untuk selanjutnya anak sekalian silahkan diulang-ulang apa yang menjadi pembahasannya tadi tentang bilangan bulat positif, bilangan bulat 0 dan bilangan bulat negatif. Jadi demikian untuk pertemuan kali ini. Sebagai tugas anak-anakku sekalian, silahkan membuat masing-masing siswa membuat 5 soal. Ya, sekali lagi, masing-masing siswa membuat 5 soal. Jadi masing-masing membuat 5 soal. Oke, ini tugasnya. Aku sekalian masing-masing membuat 5 soal. Kemudian soalnya itu tentang penjumlahan seperti yang kita bahas tadi. Anakku sekalian harus tahu jawabannya. Tapi yang disetorkan nanti hanya soalnya saja. Yang menjawab soal itu siapa? Yang menjawab adalah teman-temannya. Oke, jadi nanti yang terkumpul nanti sebagai tugas adalah 5 nomor soal tentang penjumlahan yang memuat semua materi tadi. Bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat positif apa. Kemudian bagaimana kalau bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, bagaimana kalau bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya apa. Kemudian bagaimana kalau bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, hasilnya apa. Kemudian kapan bilangan bulat positif dan ditambah dengan bilangan bulat negatif itu menghasilkan bilangan bulat 0. Oke, anak-anak sekalian, Pak Guru tunggu soalnya. Kemudian ingat jawabannya, silahkan anak-anakku sekalian catat masing-masing di bukunya bersama dengan soal. Jadi buat 5 soal dengan jawaban, tapi yang dikumpulkan nanti hanya soalnya saja. Caranya silakan ditulis di kertas atau di bukunya soal, itu soal yang dibuat, kemudian difoto, kemudian nanti dikirimkan di grup WA kita. Oke, anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.